Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 5 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 91 sampai dengan ayat 93. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kita niat yang ikhlas di dalam mengkaji dan mempelajari ayat-ayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita pemahaman yang benar, pemahaman di dalam memahami ayat-ayatnya sebagaimana yang dipahami oleh para salafus salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم
اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, artinya dikatakan kepada Bani Israel, terlebih khusus lagi yaitu orang-orang Yahudi, aminu bima anzalallah, wahai orang-orang Yahudi, berimanlah dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu berimanlah kepada Al-Quran, berimanlah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya kita atau kaum muslimin, para dai dan para ulama diperintahkan mengajak orang-orang kafir masuk ke dalam agama Islam dengan dibacakan Al-Quran, dengan disampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, orang-orang Yahudi berkata ketika diajak mengimani Al-Quran, mengimani Al-Hadis, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina. Mereka berkata, fanatik kepada golongannya, fanatik kepada sukunya, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami saja. Kami beriman dengan Taurat saja. Kami tidak mau beriman dengan Al-Quran. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengkufuri apa yang ada di depan mereka atau apa yang ada di belakang mereka. Wa huwal haqq, padahal kitab tersebut adalah kitab yang hak, musaddiqan lima ma'hum, yang ajaran Al-Quran membenarkan ajaran yang ada di dalam kitab Taurat. Qul, maka katakan kepada orang-orang Yahudi, falima taqtuluna anbiya Allah, kenapa kalian membunuh nabi-nabi utusan Allah, min qablu, sebelumnya, yaitu sebelum diturunkannya Al-Quran, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian membunuh para nabi dan para rasul? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat,
Dan sungguh telah datang Nabi Musa alaihissalam kepada kalian membawa keterangan yang jelas, yaitu membawa mukjizat dan juga membawa kitab suci At-Taurah. Thumma takhattumul ijla min ba'dih. Kemudian kalian mengambil atau menjadikan patung anak sapi untuk kalian sembah sepeninggal Nabi Musa. Itu ketika kalian ditinggal Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari, kalian menyembah patung berhala anak sapi, wa antum zalimun, dan kalian benar-benar orang yang zalim. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian. Wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat gunung Tur Saina di atas kepala kalian. Itu sebagai ancaman. Mereka, orang-orang Yahudi, apabila diperintahkan begitu saja, tidak langsung mau menerima perintah Allah, harus diancam terlebih dahulu. Baru mereka mengatakan kami siap. Ketika gunung Tur Saina diangkat di atas kepala mereka, Allah berfirman, khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Ambillah, peganglah apa yang kami datangkan kepada kalian, biquwah, yaitu jalankan syariat dengan kuat. Pegang teguhlah kitab suci kalian dengan kuat. Kerjakan ibadah dengan semangat, dengan bersungguh-sungguh, bukan dengan bermalas-malasan. Wasma'u, dan dengarkanlah, yaitu dengarkanlah kitab suci, pelajarilah, dengarkan perintah Allah dengan pendengaran sam'a intifa wa sam'a istijabah. Dengarkan, orang-orang yang mendengar ingin mendapatkan manfaat, dan dengarkan, yaitu pendengaran yang mentaati, yang disertai ketaatan. Qalu, orang-orang Yahudi berkata, sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami durhaka. Demikian orang-orang Yahudi. Kalau para sahabat dikatakan untuk melaksanakan perintah Allah, apa slogannya para sahabat? Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Adapun slogannya orang-orang Yahudi atas perintah Allah yang sudah diancam, mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami durhaka, kami membangkang. Wa usribu fi qulubihimul ijlah bikufrihim, karena pembangkangan mereka, karena kedurhakaan mereka, mereka dijadikan rasa cinta di dalam hati mereka menyembah berhala patung anak sapi disebabkan kekufuran mereka. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum, maka katakan, alangkah buruknya perintah yang diperintahkan iman kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian itu benar-benar orang-orang yang beriman. Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, maksud ayat yang telah dibacakan adalah
Wa idza umiral yahudu bil imani bima anzalallahu ala rasulihi. Apabila orang-orang Yahudi diperintahkan beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, wa huwal Quran, itu beriman dengan Al-Quran. Demikian pula beriman dengan apa? Sunnah, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istakbaru wa atau, maka mereka sombong, mereka membangkang, mereka tidak mau, mereka menyombongkan diri, mereka menentang, mereka membangkang. Wa qalu, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kufur, mengingkari dengan kitab-kitab selain kitab mereka, ay bima siwahu minal kutub. Mereka tidak mau mengimani selain kitab mereka. Orang-orang Yahudi hanya mau beriman dengan kitab Taurat saja. Ma'annal wajibah, padahal yang diwajibkan kepada mereka dan kepada semua orang yang beriman, an yu'minu bima anzalallahu mutlaqan, padahal yang diwajibkan oleh Allah adalah beriman dengan semua kitab yang diturunkan oleh Allah secara mutlak, yaitu secara keseluruhan, tidak boleh dipilih-pilih. Sawa'un unzila alaihim, sawa'un anzala alaihim aw ala ghairihim, sama saja kitab itu Allah turunkan kepada mereka atau turunkan kepada selain mereka, wajib mengimani, wajib diimani. Maka kita wajib mengimani Taurat, kita juga wajib mengimani Injil, demikian pula kitab Zabur dan semua kitab-kitab suci yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Wa hadha huwal imanun nafi', inilah iman yang bermanfaat. Al-imanu bima anzalallahu ala jami'i rusulillah, yaitu beriman dengan semua yang Allah turunkan. Iman yang bermanfaat adalah iman dengan semua kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya, kepada para nabi dan para rasul. Wa amma tafriqu, adapun membeda-bedakan bainar rusuli wal kutub, yaitu membeda-bedakan antara rasul-rasul dan kitab-kitab, yaitu beriman dengan sebagiannya, kufur dengan sebagian yang lainnya. Wa za'amal iman, wa za'mul imani bi ba'dihha duna ba'd, fa hadza laysa bi imanin bal huwal kufru bi aini. Adapun membeda-bedakan kitab dan membeda-bedakan para nabi dan para rasul, kemudian meyakini, mengimani sebagian dan kufur dengan sebagian yang lain, ini bukan iman, bahkan ini adalah kekufuran yang nyata. Jadi orang yang mengatakan kami mengimani sebagian rasul, kami kufur kepada sebagian yang lain, ini bukan iman, ini adalah apa? Kekufuran yang nyata. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan rasul-rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka ingin memisahkan dan membeda-bedakan antara Allah dan rasul-rasulnya. Wa yaqulun, mereka berkata, nu'minu bi ba'din, kami beriman dengan sebagian, wa nakfuru bi ba'din, dan kami kufur dengan sebagian yang lainnya. Wa yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila, dan mereka ingin menjadikan prinsip itu sebagai jalan hidupnya, jalan keimanannya. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang yang kafir sebenarnya, orang yang kafir dengan kekufuran yang nyata. Dengan demikian, iman yang bermanfaat adalah iman yang tidak membeda-bedakan, yaitu iman dengan semua kitab suci dan iman dengan semua para nabi dan para rasul. Adapun iman dengan sebagian kitab atau iman dengan sebagian rasul, ini adalah kekufuran yang nyata, kekufuran yang jelas. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, walihada radda alaihim tabaraka wa ta'ala huna raddan syafiyan. Maka pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang Yahudi dengan bantahan yang telak. Wa alzamahum ilzaman la mahida lahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan kepada mereka dengan keharusan yang tidak ada jalan bagi mereka. Faradda alaihim bikufrihim bil Qur'an bi amraini, Allah membantah mereka karena kekufuran mereka dengan Al-Qur'an dengan dua perkara. Faqala, maka Allah berfirman, wa huwal haqq, Al-Qur'an itu benar, mengandung kebenaran. Fa idza kana huwal haqq fi jami'i mastamala alaihi minal ikhbarat wal awamir wa huwa nawahi wa huwa min indi rabbihim. Apabila Al-Qur'an itu mengandung kebenaran, semua ayat-ayatnya mengandung kebenaran, baik itu berita-beritanya ataupun perintah-perintahnya ataupun larangan-larangannya, semuanya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fal kufru bihi ba'da dalika kufrun billah wa kufrun bil haqq alladhi anzalahu. Maka apabila Al-Quran itu dari awal sampai yang terakhir mengandung kebenaran, beritanya hak, perintahnya hak, larangannya juga mengandung kebenaran, maka kufur kepada Al-Quran adalah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kufur kepada kebenaran. Tsumma qala, ini bantahan yang pertama. Jadi kufurnya orang-orang Yahudi dengan Al-Quran adalah kufur yang nyata. Yang pertama apa? Karena Al-Quran itu mengandung apa? Kebenaran. Kemudian yang kedua, tsumma qala, Allah Ta'ala berfirman, musaddiqan lima ma'ahum, ay muwafiqan fi kulli muwafiqan lahu fi kulli ma dalla alaihi minal haqq wa muhaiminan alaihi. Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat fi kulli ma dalla alaihi, semua kandungannya, semua perintahnya, semua kebenaran yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan kitab Taurat. Wa muhaiminan alaih, dan Al-Quran sebagai penyempurna
kitab Taurat dan kitab-kitab sebelumnya. Falima tu'minuna bima anzala alaikum wa takfuruna binadhirih. Maka kenapa kalian wahai Bani Israel beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kalian dan kalian kufur dengan kitab yang semisalnya? Hal hada illa ta'assubun. Ini tidak terjadi. Ini tidak mungkin terjadi kecuali dari orang-orang yang fanatik. Wattiba'un lil hawa lal lil huda. Dan ini terjadi karena kalian mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti petunjuk. Wa aidan, dan juga fa inna kaunal qur'ani musaddiqan lima ma'ahum. Al-Quran membenarkan kitab yang ada pada mereka, yaitu Al-Quran membenarkan Taurat. Yaqtadi annahu hujjatun lahum ala sidqi ma fi aidihim minal kutub. Maka Al-Quran itu hujjah bagi mereka yang membenarkan kitab yang ada di tangan mereka. Fala sabila lahum ila itsbatiha illa bih. Tidak ada jalan untuk mengatakan Taurat adalah kitab yang benar kecuali dengan Al-Quran. Fa idza kafaru bih wajahaduhu, apabila mereka kufur terhadap Al-Quran dan menolak Al-Quran serta mengingkari Al-Quran, saru bimanzilati manidda'a da'wa bihujjatin wa bayyinatin laisa lahu ghairuha. Maka apabila mereka mendustakan Al-Quran, mengingkari Al-Quran, maka mereka ibaratnya orang yang mengakui kebenaran, orang yang mengakui hujjah dan keterangan. Tidak ada hujjah selainnya. Wala tatimmu da'wahu illa bisalamati bayyinatihi. Dan pengakuan mereka tidak sempurna kecuali keterangan mereka itu benar adanya. Thumma ya'ti huwa li bayyinatihi wa hujjatihi. Kemudian datang keterangan, datang hujjah yang membenarkan kitab mereka. Fayaqdahu fiha wa yukadzibu fiha. Lalu dia mendustakannya, mencelanya. Alaysa hada minal hamaqah wal junun. Bukankah ini termasuk kedunguan dan kegilaan? Maka orang-orang Yahudi ketika mereka mendustakan Al-Quran, ini adalah kegilaan, ini gila, dan ini adalah dungu, kebodohan. Kenapa? Apabila mereka mendustakan Al-Quran, berarti mereka mendustakan apa? Kitab apa? Taurat. Fakana kufruhum bil Quran kufran bima fi aidihim wa naqdan lahu. Maka kufur mereka dengan Al-Quran adalah kufur dengan kitab yang ada pada diri mereka dan membatalkan kitab tersebut. Thumma naqadha alaihim ta'ala da'wahum al-imana bima unzila ilaihim. Kemudian Allah membantah, membatalkan pengakuan mereka yang mengaku beriman dengan kitab yang diturunkan kepada mereka. Biqaulihi, Allah Ta'ala berfirman, qul, katakan kepada mereka, lahum, falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kalian mengaku beriman. Iya, kalau kalian benar-benar beriman, kenapa kalian dahulu membunuh para nabi dan para rasul jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman? Maka orang-orang Yahudi, pengakuan mereka beriman dengan kitab suci mereka, ini adalah pengakuan yang menyimpang, pengakuan yang batil. Buktinya apa? Buktinya mereka membunuh apa? Para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul hendaklah dibela, seharusnya dibela, ditolong dakwanya, bukan malah dibunuh,
bukan malah didustakan dan dibunuh. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, sungguh telah datang Nabi Musa alaihissalam kepada kalian bil bayyinat, ay bil adillatil wadihat al mubayyinati lil haqq, datang kepada kalian membawa hujjah yang jelas, membawa keterangan yang menjelaskan kebenaran bahwasanya Nabi Musa alaihissalam adalah benar-benar Rasul utusan Allah, dan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak disembah dan ibadahi. Tsumma takhattumul ijla min ba'di, kemudian kalian setelah itu menjadikan berhala, patung anak sapi menjadi sesembahan dari selain Allah. Ai ba'da maji'ihi, setelah diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Wa antum dhalimun, dan kalian benar-benar orang yang zalim. Fa idzalika laisa lakum udur, dan tidak ada udur serta alasan bagi kalian. Jadi ini menunjukkan kebodohan orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan kebodohan orang-orang Yahudi. Setelah Allah menolong mereka, setelah Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, setelah Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun, malah mereka minta buatkan Tuhan dari selain Allah, yaitu dibuatkanlah patung anak sapi yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebodohan dan ini adalah kezaliman. Kemudian Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengadakan perjanjian dengan kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung Tur Saina di atas kepala kalian. Khudu ma atainakum biquwwah, ambillah perintah-perintah kami dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Wasma'u, dan dengarkan, ai sama'a qabulin wa ta'atin wastijabah, dengarkanlah perintah-perintah yang ada di dalam kitab Taurat. Sama'a qabulin, pendengaran yang menerima, mendengar yang disertai dengan mentaati, dan wastijabah, segera melaksanakan perintah Allah. Qalu, mereka berkata, sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami membangkang. Ai sarat hadhihi halatuhum, inilah keadaan mereka, kondisi mereka orang-orang Yahudi Bani Israel dengan kitab suci mereka. Karena itu, karena banyaknya kedurhakaan mereka, banyaknya perselisihan mereka, Allah menghukum mereka. Wa usyribu fi qulubihimul ijlah, ay subigha hubbul ijli wa hubbu ibadatihi fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka cinta patung anak sapi dan cinta menyembah patung tersebut. Ini disebabkan apa? Karena kekufuran, karena kedurhakaan. Kenapa? Karena maksiat itu menyeret kepada kesesatan. Kesesatan menyeret kepada kesesatan yang lain, sampai akhirnya menyeret kepada kesyirikan dan kekufuran. Maka karena banyaknya kedurhakaan mereka, Allah Subhanahu wa taala semakin menjadikan mereka menyimpang dari jalan Allah. Kemudian wa hubbu ibadatihi fi qulubihim wa tasharrubuha bisababi kufrihim, meresapnya kecintaan menyembah patung anak sapi di dalam hati mereka. Ini disebabkan kekufuran mereka, disebabkan maksiat yang sudah menumpuk. Kemudian semakin maksiat, semakin sesat, lalu mereka kufur dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum
in kuntum mu'minin, maka alangkah buruknya apa yang diseru iman kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman apabila imannya benar, imannya menyeru kepada tauhid, menyeru kepada ibadah kepada Allah, menyeru kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini iman yang baik, iman yang benar. Adapun iman yang sekedar pengakuan saja, maka iman tersebut tidak menghalangi orang yang mengakuinya dari kemaksiatan dan kekufuran. Ay antum tad'unal iman, artinya kalian mengakui keimanan. Wa tatamaddahuna bid-dinil haqq, dan kalian membanggakan agama yang benar. Wa antum qataltum anbiya Allah, kemudian kalian membunuh nabi-nabi Allah. Wa takhattumul ijla ilahan min dunillah, kemudian kalian menjadikan patung anak sapi sesembahan dari selain Allah. Lamma ghaba ankum Musa nabiullah, ketika Nabi Musa alaihissalam sedang gaib, tidak hadir di tengah-tengah kalian, yaitu mengadakan perjanjian dengan Allah. Walam taqbalu awamirahu wa nawahiyahu, kalian tidak menerima perintah-perintahnya dan tidak menerima larangan-larangan Allah. Illa ba'da tahdid, kecuali setelah ada ancaman. Wa raf'it turi fawqakum, dan diangkat gunung Tur atas kalian. Ini tidak pernah terjadi pada sahabat radhiyallahu anhum. Diangkat gunung Uhud, kemudian para sahabat baru tak ada. Para sahabat slogan mereka sami'na wa ata'na. Faltazamtum bil qawli wa naqadtum bil fi'l, kalian mengadakan menerima perjanjian dengan ucapan kalian, namun kalian membatalkan dengan perbuatan kalian. Fama hadal iman alladhi idda'aitum, maka iman apa ini? Iman model apa yang kalian akui? Wa ma hadad din, agama macam apa ini wahai orang-orang Bani Israel? Fa in kana hada imanan ala za'mikum, sekiranya ini adalah iman seperti pengakuan kalian, fa bi'sal imanu adda'i sahibahu ila tughyan, maka seburuk-buruk iman yang mengajak pelakunya untuk menjadi orang yang melampaui batas. Wal kufri bi rusulillah wa kathratil isyan, seburuk-buruk iman jika itu dikatakan iman yang mengajak kepada perbuatan yang melampaui batas, mengajak kufur kepada Rasulullah dan mengajak untuk melakukan kemaksiatan yang banyak. Wa qad uhida annal iman as-sahih, dan telah diadakan perjanjian, telah diketahui bahwasanya iman yang benar ya'muru sahibahu bikulli khairin, iman yang benar akan memerintahkan orang yang beriman, orang yang memiliki iman tersebut untuk mengerjakan sebuah kebaikan, untuk mengerjakan semua kebaikan. Wa yanhahu an kulli syarr, dan iman yang baik mencegah pemiliknya dari semua keburukan. Fa wadhaha bihadza kadibuhum wa tabayyana tanaquduhum, dengan demikian teranglah kedustaan mereka dan jelaslah perselisihan mereka, yaitu orang-orang Yahudi mengakui iman padahal mereka tidak memiliki iman sama sekali, wal iyadu billah. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi masyru'iyatu da'watil kuffar ilal Islam bil Qur'ani was sunnah. Disyariatkan mengajak orang-orang kafir ke dalam agama Islam dengan Al-Quran, dengan sunnah, bukan dengan perdebatan yang panjang lebar,
Mereka terima, alhamdulillah. Mereka enggak terima, petunjuk di tangan Allah. Demikian. Maka sebaik-baik metode mengajak orang kafir supaya masuk Islam, bacakan Al-Quran, isi Al-Quran, terangkan. Ini Islam mengajak kepada tauhid. Ini Islam mengajak kepada sunnah, menolak kesyirikan. Ini loh ajaran Islam yang sebenarnya. Bacakan Al-Quran kepada mereka. Bukan diskusi masalah yang tidak jelas. Diskusi masalah sains, masalah ilmiah dan seterusnya. Ajak mereka, seruan yang terbaik. Ini yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika mengajak orang-orang kafir membacakan Al-Quran. Ini adalah metode yang terbaik. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mau menerima, yaitu hujjah untuk menegakkan hujjah atas mereka, dan petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi itsbatu sifatil ulu lillah, mengimani sifat ketinggian Allah. Allah maha tinggi kemuliaannya, Allah maha tinggi kekuasaannya, dan Allah maha tinggi keberadaannya. Artinya Allah maha tinggi di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy dengan zatnya. Maka Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Orang-orang yang mengingkari ketinggian Allah, maka mereka adalah ahlul bid'ah, ahlul kalam, orang-orang yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW serta pemahaman para sahabat dan a'immatul huda. Kemudian pelajaran berikutnya fihi dhammut ta'assub wa annahu min mawani'il hidayah, celaan bagi orang yang fanatik, dan bahwasanya fanatik itu penghalang datangnya petunjuk. Maka lihatlah orang-orang Yahudi, mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran karena Al-Quran tidak diturunkan kepada kelompok mereka, tidak diturunkan kepada Bani Israel. Ini namanya fanatik. Demikian pula dalam hal ini fanatik madhab, sama. Orang-orang yang fanatik madhab, mereka syabihun bil Yahud, menyerupai orang-orang Yahudi. Jadi orang yang fanatik madhab, mereka adalah orang-orang yang tercela. Demikian pula orang yang fanatik golongan, fanatik organisasi. Apalagi fanatik organisasi. Apabila fanatik madhab itu tercela, lalu bagaimana dengan fanatik organisasi? Lebih tercela lagi, lebih buruk lagi. Jadi semua yang namanya fanatik itu tercela. Fanatik kepada golongan, fanatik madhab, fanatik organisasi, fanatik ustadz itu tercela. Kita diperintahkan mengikuti kebenaran, walaupun kebenaran tersebut bukan dari golongan kita, bukan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka fanatik adalah perbuatan yang tercela, penghalang datangnya petunjuk. Kemudian pelajaran berikutnya fihi wujubu qabulil haqq, wujubu qabulil haqq min kulli man jaa bihi. Wajib menerima kebenaran, wajib menerima kebenaran dari semua yang mendatangkan, semua yang datang membawa kebenaran, wajib kita terima. Dari orang kampung halaman asli, alhamdulillah. Dari pendatang, alhamdulillah. Dari siapapun juga, dari penduduk sebuah negeri atau dari luar negeri, semuanya wajib kita terima. Tidak boleh kita pilih-pilih, harus dari darah daging kita,
harus dari kampung halaman kita. Ini memilih-milih kebenaran datangnya dari mana? Ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi, wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi bayanu quwwati hujjatil haqq. Keterangan kuatnya hujah kebenaran. Jadi kebenaran itu kuat, tidak bisa dilawan dengan syubhat. Maka orang Yahudi yang punya syubhat semuanya dibantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula semua yang membawa syubhat, membawa ajaran-ajaran yang tidak jelas, ajaran-ajaran yang sesat, hujah mereka lemah, dhaif. Karena al-haq qawi, kebenaran itu kuat. Maka pada ayat ini terdapat keterangan kuatnya hujjatul haq. Kebenaran itu kuat hujahnya. Fihi bayanu dha'fi hujjati ahlil batil. Keterangan lemahnya hujahnya orang-orang yang batil. Dan hujahnya orang Yahudi semuanya dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang mulia ini. Karena hujah mereka adalah hujah yang batil. Kenapa? Karena orang yang benar, ahlul haq, hujahnya jelas, hujahnya Al-Quran, hujahnya kebenaran, hujahnya mereka sumber yang asli dari wahyu ilahi, sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang sesat, hujah mereka hadis palsu, hadis dhaif, pengakuan saja, akal-akalan saja, kedustaan dan angan-angan saja, prasangka. Ini menunjukkan hujahnya ahlul batil itu lemah sekali. Lemah hujah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menjelaskan dengan gamblang lemahnya hujahnya orang-orang Yahudi dan semua orang-orang yang batil. Hujah mereka lemah karena dasar hujah mereka hanyalah kedustaan, pengakuan serta prasangka, demikian pula hawa nafsu saja. Adapun pengikut kebenaran, hujah mereka kejujuran. Allahu Akbar. Jujur itu kuat. Orang yang jujur tidak bisa diatur, tidak bisa ditukar. Kuat jujur itu. Kebenaran yang mereka bawa, prinsip. Sampai sekalipun nyawa harus melayang, tetap dipegang dengan kuat. Karena kebenaran yang mereka imani dengan kejujuran, dengan keikhlasan, tidak akan mereka lepas sampai taruhannya adalah dengan nyawa sekalipun. Lain dengan orang-orang yang dusta, hujahnya lemah. Dusta itu lemah. Orang yang pendusta itu orang yang lemah, dhaif, walaupun kelihatannya badannya kuat, lemah, tidak punya prinsip, gampang diatur, gampang diombang-ambingkan. Maka hujah mereka hujah yang dhaif, hujah yang lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran dan kebatilan bertemu, katakan datang kebenaran, sirna kebatilan, innal batila kana zahuqa. Allah taala berfirman di dalam ayat yang lain, wa naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahuhu fa idza huwa zahiq. Demikian kami melemahkan kebatilan dengan kebenaran. Kebenaran itu melemahkannya, mengalahkannya, dan menjadikan kebatilan itu lenyap. Maka kalau kita mempelajari Al-Quran dengan benar, jangan khawatir, kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita harus jujur, kita harus ikhlas di dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang akan memberi kekuatan, Allah yang akan menguatkan lisan-lisan ahlul haq dengan hujah-hujah yang kuat, sehingga mereka kuat memegang prinsip di dunia dan kuat memegang keimanannya di akhirat nanti. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna ahlal batil
idza lam yastati' mujadalata ahli al-haqq ista'malal quwwah. Ahlul batil jika tidak mampu mendebat ahlul haqq, baru mereka menggunakan kekuatan dengan hawa nafsu. Maka tidak aneh demo, maka tidak aneh protes, dikerutuk dan seterusnya, karena sudah tidak punya hujah, tidak bisa membantah dengan dalil. Bisanya keroyokan, bisanya mengatakan ini adu domba dan seterusnya. Kalau mereka benar-benar mengikuti kebenaran, ngaku benar, monggo datang, batalkan, bantah kami, seperti itu. Namun mereka tidak punya kebenaran, tidak bisa mengalahkan hujahnya ahlul haqq. Maka dari dulu sudah dicatat oleh Allah, sunnatullah, bahwasanya ahlul batil apabila tidak mampu diskusi, tidak mampu mendebat ahlul haq, mereka menggunakan kekuatannya. Maka lihatlah Fir'aun. Fir'aun ketika diskusi dengan Nabi Musa alaihissalam, dialog, kalah, maka Fir'aun menggunakan kekuatannya. Demikian mereka itu kalau bisa mengalahkan al-haq tanpa kekuatan, mereka lakukan, namun mereka tidak mampu. Setelah mereka tidak mampu, maka mereka menggunakan segala cara untuk melenyapkan kebenaran, namun kebenaran tidak akan pernah lenyap. Allah Ta'ala berfirman yang menjelaskan bahwasanya kebenaran kalau dilenyapkan tambah semakin terang benderang. Allah Ta'ala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin melenyapkan, memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Maka Allah berfirman, Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya membawa petunjuk dan agama yang benar, membawa hujjah yang kuat, hujjah yang jujur, hujjah yang benar, kuat, tak bisa dirubah-rubah. Orang kalau sudah meresap imannya, menerima Al-Quran dengan sunnah, dipegang walaupun digunjing. Gunjingan ini apa gunjingan? Biasa-biasa saja. Saking kuatnya al-haq. Liyudhhirahu ala dini kulli. Agar Allah memenangkan agamanya, memenangkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam di atas semua agama seluruhnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna ahlal batil yattabi'unal hawa wal kadhib. Orang yang batil mengikuti hawa nafsu, dan yang mereka ikuti hanya sekedar dusta saja. Ini dasarnya batil. Maka bagaimana orang batil itu kuat? Gak mungkin. Tidak mungkin mereka kuat. Mustahil alul bid'ah itu kuat. Kelihatannya banyak, iya saja banyak. Namun husaun ka husais sail, buih seperti buih yang ada di lautan. Kenapa? Karena prinsip mereka mengikuti hawa nafsu. Prinsip mereka fanatik golongan. Apalagi prinsip mereka adalah hadis-hadis palsu, dusta, digunakan segala cara untuk menguatkan kebatilan mereka. Maka alangkah samanya, alangkah serupanya mereka dengan orang-orang Yahudi dan apa? Bani Israel. Sama saja, Bani Israel ngakui iman tetapi dengan dusta, ngaku iman tapi dengan hawa nafsu, ngaku iman tapi dengan fanatik golongan. Waliyadzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujubu talaqqi syariah bil quwwati wan nasyat dunal kasal. Wajib mengambil syariat ini dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat,
jangan malas-malasan. Maka Allah Ta'ala berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah. Artinya syariat ini peganglah dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat beribadah kepada Allah, semangat mentauhidkan Allah, semangat menolak kesyirikan. Demikian semua ajaran syariat, ambillah, peganglah dengan kuat, peganglah dengan sungguh-sungguh. Kalau sholatlah dengan sungguh-sungguh. Jangan mengerjakan sholat sekedar menggugurkan kewajiban, malas-malas Anda. Allah berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah perintah-perintah syariat ini dengan kuat, artinya dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan apa? Malas-malasan. Dari ayat ini terdapat pelajaran annal maksiyata tajurru ilal bid'ah wa annal bid'ah tajurru ila syirk. Maksiat menyeret kepada bid'ah, kesesatan, dan kesesatan menyeret kepada apa? Kesyirikan. Ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku maksiat. Jadi, maksiat yang satu mengajak maksiat yang lain, semakin menumpuk, kemudian maksiat menjadikan orang tersesat. Kesesatannya menjadikan dia melakukan kesyirikan dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi safahatul musyrikin. Keterangan tentang bodohnya orang-orang musyrik. Orang musyrik itu bodoh. Mereka yang membuat patung sendiri, dibuat dengan tangan mereka sendiri, disembah-sembah sendiri. Ini menunjukkan kebodohan. Maka orang yang paling bodoh sebenarnya adalah orang musyrik. Kebodohan, ajhalul juhal adalah musyrikun. Orang yang bodoh yang paling puncak adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula cerdas, yang paling cerdas adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah orang-orang musyrik, jadi Tuhannya dibuat sendiri. Maka lihatlah orang penyembah berhala, penyembah patung, patungnya dibuat-buat sendiri. Ya, masa ada makhluk membuat apa? Ilahnya, Tuhannya disembah. Kemudian kalau patungnya tadi gopil atau yang lainnya, disemen lagi, dibenarkan lagi. Ya, kalau Tuhannya dari kulit malah enak lagi. Seperti orang-orang jahiliyah dulu. Jadi mereka membuat Tuhan dari gandum. Kalau mereka lapar, saking tidak ada makanannya, Tuhannya sendiri apa? Dimakan. Jadi dimakan Tuhannya. Kemudian mereka kalau sudah tidak ada Tuhan, urunan lagi, buat Tuhan lagi. Seperti itu. Ini menunjukkan kebodohan. Dan banyak contoh-contoh yang lain menunjukkan orang yang menyekutukan Allah hilang akalnya. Mereka adalah orang yang bodoh. Puncak kebodohan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna syirka a'zamudz dzulm. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim. Maka Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini, wa antum zalimun, dan kalian benar-benar orang yang zalim. Pada ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna syarra la yusnadu ilallah. Bahwasanya keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena semua perbuatan Allah itu baik. Lianna fi'lallah, perbuatan Allah semuanya itu baik. Kenapa? Karena Allah tidak melakukan sesuatu kecuali dasarnya adalah hikmah al-balighah,
Jadi Allah menyesatkan orang-orang Yahudi sampai mereka menyembah patung anak sapi. Mereka disesatkan oleh Allah. Jadi kesesatan itu buruk bagi mereka. Tetapi perbuatan Allah itu bagus. Karena apa? Karena Allah tidak melakukan sesuatu kecuali dengan hikmah yang sempurna. Kenapa mereka disesatkan oleh Allah? Karena mereka banyak sekali pertentangannya, banyak sekali kedurhakaannya, sehingga mereka dijadikan oleh Allah mencintai patung apa? Anak sapi. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan dari ayat ini terdapat pelajaran annasyarru la yusnadu ilallah. Keburukan tidak dinisbatkan, tidak disandarkan oleh Allah. Bukan berarti Allah tidak menciptakannya. Allah menciptakannya, Allah menghendaki. Tetapi tidak disandarkan kepada Allah. Artinya apa? Semua yang dilakukan oleh Allah itu baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi orang itu melakukan sesuatu yang tidak disukai, tetapi baik. Contohnya dijelaskan beberapa contoh oleh Syekh Utsaimin. Pengobatan. Kadang-kadang ada pengobatan dengan besi yang dipanaskan orang Arab. Ini tidak bagus. Tetapi karena ini obat yang terakhir dilakukan, setelah itu akan ada kesembuhan setelah obat tersebut. Minum obat itu tidak bagus. Apa obat pengobatan, apalagi operasi, ini orang tidak suka. Tetapi baik, karena setelah ada pengobatan ada apa? Kesembuhan. Intinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu bagus seluruhnya. Dari perbuatan Allah khairun kulluh. Yang buruk itu adalah al-maf'ul, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesesatan, apabila kita lihat dari orang yang disesatkan, ini keburukan. Tetapi apabila kita melihat ini adalah perbuatan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sesuatu kecuali dengan hikmah yang sempurna. Allah tidak menyesatkan orang begitu saja. Jadi Allah tidak menyesatkan orang begitu saja, kebetulan disesatkan, enggak. Allah maha sempurna kebijaksanaannya. Allah tidak menyesatkan kecuali orang tersebut sudah keterlaluan menyimpangnya sehingga dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kesimpulannya, asyarru, keburukan, la yusnadu, tidak disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah mentakdirkan semua segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah. Tetapi sebagai adab kita tidak menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.